Korea Selatan berhasil kalahkan Jepang demi menantang Indonesia yang diarsiteki pelatih asal Korsel. Sintayong percaya diri tinggi akan berbicara banyak saat berjumpa Korsel di perempat final. Misi balas dendam, para penggawa Garuda Muda tidak sabar ingin balas kekalahan memalukan tim seniornya dulu. Dulu kerap diremehkan, kini Indonesia lumat dua tim unggulan yang sulit dikalahkan dan mencapai perempat final. Hingga saat ini, tidak ada tim yang berani remehkan Indonesia seperti dulu. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. It's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, is absolutely magnificent. On the attack, Sayuri through the legs of the defender. Equalises for Indonesia. Skuad Garuda Muda akan berduel melawan Korea Selatan pada babak perempat final di Piala Asia U23. Di laga sebelumnya, Indonesia menghajar Jordan dengan skor 4-1. Sedangkan Korea sendiri, menang atas Jepang dengan skor 1-0. Korea mengamankan kemenangan berkat gol tunggal Kim Min-woo pada menit ke-75. Gol itu tercipta lewat proses tendangan sudut yang diteuskan oleh sundulan Kim Min-woo. Pada dasarnya, Timnas Indonesia mulanya menjadi tim yang diprediksi bakalan pulang paling awal. Hal itu semua merujuk, karena Indonesia menjadi tim debutan, dan menjadi satu-satunya negara yang berada di ranking FIFA paling rendah. Dan menariknya, prediksi dari berbagai pihak itu runtuh seketika. Dan ternyata Timnas Indonesia membekuk tim unggulan Australia 1-0. Tidak hanya membekuk Australia, skuad Garuda Muda juga melumat habis tim tangguh Jordania dengan skor mencolok 4-1. Dengan begitu, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mencetak sejarah yang baru mengikuti turnamen Piala Asia U23. Namun begitu masuk, performa Garuda Muda langsung menembus ke 8 besar. Bahkan Sintayong sudah mengatakan sebelumnya, siapapun lawannya mau Korea ataupun Jepang di perempat final, dia optimis dan hanya mengincar hasil kemenangan. Hal itu semakin diperkuat oleh pernyataan Sintayong yang mengatakan, walaupun PSSI memberi target hingga fase 8 besar, namun target saya minimal justru menembus semifinal. Bukan tanpa alasan Sintayong menargetkan minimal menembus semifinal. Walaupun Indonesia menjadi tim debutan yang baru pertama kali mengikuti turnamen tersebut, namun modal serta pengalaman skuad Garuda Muda bahkan melampaui turnamen Piala Asia U23 itu sendiri. Bagaimana tidak? Walau pemain Indonesia menjadi salah satu tim termuda di turnamen itu, dengan rata-rata usia 21 tahun, namun setidaknya 10 pemain skuad Garuda Muda memiliki jam terbang tinggi di level senior, dengan modal pengalaman menghadapi tim raksasa dunia. Namun saat ini, skuad Garuda Muda berkompetisi di level U23, selain itu, mental juara yang sudah tertanam di jiwa para pemain, menjadi kredit penting dalam kesuksesan skuad Garuda Muda. Bahkan Sintayong juga mengatakan, kami tidak pilih-pilih lawan. Kami siap berduel melawan negara manapun tanpa terkecuali, termasuk Korea Selatan dan Jepang, yang notabene berpredikat sebagai tim raksasa dunia. Saat Indonesia yang akan berjumpa dengan Korea Selatan di partai perempat final, Garuda Muda tentu dalam posisi yang tidak diunggulkan, sebab lawan yang dihadapi merupakan tim yang kekuatannya diperhitungkan di Piala Dunia. Korea Selatan yang bukan hanya berpredikat sebagai raksasa Asia, Korea Selatan juga merupakan raksasa dunia. Walau begitu, Timnas Indonesia berpotensi membuat kejutan. Bahkan saat ini, tidak ada yang berani remehkan kekuatan Indonesia, melihat penampilan dan performa luar biasa Indonesia saat menang dengan permainan berkualitas di dua laga terakhir. Pertemuan terakhir antara Indonesia U23 kontra Korea Selatan U23, terjadi saat pertandingan kualifikasi Piala Asia U23, yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Saat itu, Indonesia tergabung di grup H bersama Korsel. Di pertandingan itu, Indonesia benar-benar dicukur gundul dengan skor 4-0 oleh Korea Selatan. Merujuk di pertemuan dengan hasil memalukan tersebut, akankah generasi skuad Garuda Muda baru yang saat ini membalas kekalahan seniornya dulu dengan skor memalukan tersebut?
pertandingan Indonesia versus Korea Selatan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, tanggal 26 April yang akan ditayangkan pada jam 12:30 dini hari. Legenda Liga Inggris akui, kualitas sepak bola Indonesia dalam waktu dekat sudah mencapai level dunia, bahkan akan menjadi salah satu tim kuat dunia. Berikut ulasannya. Legenda klub raksasa Liga Inggris puji kualitas timnas Indonesia, yang sukses menumbangkan Australia dan Jordan di Piala Asia U23. Penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 kali ini memang banyak menuai pujian banyak pihak luar. Sebab penampilan skuad timnas Indonesia, mulai dari junior hingga senior, semuanya di luar yang mereka bayangkan. Dan menariknya, Indonesia melakukan itu hanya dalam waktu sekejap. Hal itulah yang membuat pihak luar merasa tercengang dan di luar dugaan mereka. Ternyata level sepak bola Indonesia sudah melampaui tim kuat Asia. Dengan membuktikan permainan level dunia, mereka mampu melewati grup neraka yang diisi oleh para tim tangguh Asia. Seperti yang kita ketahui, tim asuhan Sintayong tergabung di grup A yang berisi para tim tangguh yang menjadi langganan juara Piala Asia U23, seperti tuan rumah Qatar, Australia, hingga Yordania. Di laga pembuka menghadapi Qatar, timnas Indonesia harus menerima kekalahan kontroversial, sebab hadiah penalti dan dua pemain Indonesia diganjar kartu merah. Dengan begitu, Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 0-2 atas Qatar, yang sebetulnya, jalannya pertandingan lebih didominasi Indonesia secara menyeluruh. Kekalahan atas Qatar tersebut tidak lantas membuat skuad Garuda Muda pasrah, namun sebaliknya, sebab mental juara sudah tertanam di jiwa para penggawa skuad Garuda Muda, timnas Indonesia akhirnya bisa kembali bangkit di pertandingan selanjutnya. Saat menghadapi tim favorit unggulan juara, Indonesia dengan penuh percaya diri mampu menyingkirkan tim unggulan Australia. It's high, it's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead right before. Setelah bangkit dan memenangkan laga penting saat melawan Australia, berlanjut laga ketiga yang juga menjadi laga penentu. Indonesia melawan Jordania yang juga sebagai salah satu tim kuat di ajang tersebut. Sebetulnya Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos 8 besar. Namun tim asuhan Sintayong justru mematok kemenangan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Dan terbukti, penampilan Garuda Muda yang ternyata menarik perhatian banyak media. Bahkan kemenangan telak Indonesia 4-1 atas Jordan disebut sesuatu yang sulit dipercaya. Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara dengan peringkat ranking terendah di ajang tersebut. Selain itu, Indonesia juga baru pertama kalinya menjadi peserta turnamen Piala Asia U23. Namun level permainan Indonesia justru melampaui para tim unggulan yang sudah melanglang buana di kancah Asia bahkan dunia. Penampilan di luar dugaan dari para pemain Indonesia itu membuat banyak penonton dari berbagai penjuru dunia terkejut, hingga menarik perhatian sejumlah legenda sepak bola dunia yang turut menyorot turnamen terbesar se-Asia tersebut, diantaranya legenda pemain Liga Inggris yang juga menjadi pemain legenda timnas Australia, yakni Tim Cahill. Tidak hanya Cahill, bahkan Mark Schwarzer yang kerap memantau perkembangan sepak bola negaranya juga turut memantau perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu mengagetkan dunia. Schwarzer mengatakan, hanya dalam waktu sekejap, sepak bola Indonesia begitu luar biasa. Mereka mampu mengalahkan para tim unggulan, permainan mereka layaknya tim yang bermain di Piala Dunia. Menurut saya, saat ini mereka sudah menjadi ancaman tim unggulan di Asia. Dan mungkin tidak sampai 5 tahun ke depan, mereka akan menjadi ancaman di Piala Dunia. Keunggulan Indonesia 1-4 atas Jordania mengejutkan banyak pihak. Bahkan komentator resmi AFC seolah tak percaya dengan jalannya pertandingan yang benar-benar dikuasai oleh Indonesia. Bagaimana tidak, tim debutan yang baru pertama kali mengikuti ajang Piala Asia U23 tersebut, mampu melibas Jordan yang notabene salah satu tim tangguh di ajang tersebut. Tidak hanya komentator AFC,
Bahkan media Asia hampir semua tak menyangka dengan hasil skor telak 1-4 kemenangan Indonesia. Banyak yang memprediksi, pertandingan penentu itu akan berjalan alot dan ketat. Banyak yang mengira hasil pertandingan akan berakhir imbang. Kalaupun ada salah satu yang menang, sudah barang tentu hasil skor hanya akan tipis. Namun semua di luar dugaan hampir semua pihak. Indonesia benar-benar melibas Jordania dari semua aspek. Mulai dari penguasaan bola, akurasi umpan, efektivitas permainan, dan tentunya jumlah gol yang tercipta. Jordania yang sejatinya memiliki kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Namun di hadapan Indonesia, Jordania benar-benar dibuat tak berkutik. Bahkan pernyataan pelatih Jordania yakni Abu Zema, 1 hari sebelum laga, dia sudah memprediksi, melawan Indonesia akan menjadi pertandingan tersulit, namun dia akan berusaha semaksimal mungkin, mengungguli permainan Indonesia, agar dapat melaju ke fase 8 besar. Namun semua di luar dugaannya, bahkan pelatih Jordania tersebut, tak kuasa melihat tim asuhannya dibuat babak belur oleh Indonesia. Sejak skor masih 0-2, Abu Zema sudah tak terlihat dari kamera, seolah dia pasrah tim asuhannya dibantai abis oleh Indonesia. Melihat permainan Indonesia yang benar-benar menguasai semua aspek di dalam lapangan, Indonesia yang notabene tim debutan yang baru pertama kali mengikuti turnamen tersebut, membuat pelatih Jordania hanya bisa menyaksikan tim asuhannya dilumat abis tanpa memberi instruksi apapun. Sejak skor masih 2-0, dengan kualitas permainan Indonesia yang begitu baik, membuat pelatih Jordan pasrah dan hanya duduk menyaksikan tim asuhannya dibantai di hadapannya. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, and the finish. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.